Dalam tradisi Jawa, Gunung Lawu bukan sekedar fenomena vulkanik, namun sebuah situs yang menjadi bagian ritual kehidupan dan sumber energi spiritual. Masyarakat Jawa secara tradisional berpandangan, gunung adalah simbol kebijaksanaan. Menjulang ke langit dengan tinggi 3.265 meter di atas permukaan laut, Lawu menduduki 3 kawasan kabupaten. 2 berada di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan. Dan 1 lagi berada di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Karanganyar. Status gunung saat ini pasif, tidak ada aktivitas vulkanik mencolok sehingga kawasan di sekitar gunung ini pun sangat nyaman sebagai tujuan wisata maupun pendakian. Diperkirakan terakhir Lawu meletus di akhir abad 18 sekitar tahun 1835 Masehi. Meski demikian, di puncak Lawu masih terlihat aktivitas vulkanik terlihat dari munculnya uap air dan belerang. Gunung Lawu menyimpan sejuta cerita yang erat kaitannya dengan kerajaan terbesar di Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Dan tempat ini dipercaya menjadi tempat terakhir Prabu Brawijaya, yaitu Raja terakhir Majapahit. Menurut cerita yang dipercaya masyarakat, Gunung Lawu merupakan tempat Prabu Brawijaya mengasingkan diri, bersama 2 abdi dalamnya, yaitu Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Raja Majapahit terakhir itu menjadikan Lawu sebagai area pertapaan di sisa hidupnya. Gunung Lawu juga memiliki 3 puncak, yaitu Hargo Dalem, Hargo Dumiling, dan puncak tertinggi yang bernama Hargo Dumilah. Guys, Gunung Lawu ini menyimpan segudang misteri, bahkan disebut sebagai gunung terangker di Indonesia atau tempat sarangnya makhluk halus. Dan berikut 7 misteri Gunung Lawu yang sering disebut gunung terangker di Indonesia. Semua orang mungkin tahu bahwa gunung tidak memiliki nyawa, namun beda ceritanya dengan Gunung Lawu. Gunung Lawu yang mempunyai 3 puncak ini dipercaya bisa mendengar setiap kata yang dilontarkan semua orang di sekitarnya, terutama yang mendaki Gunung Lawu. Setiap pendaki maupun ziarah yang datang ke Gunung Lawu wajib bertingkah laku dan berkata sopan. Barang siapa yang berkata kasar atau tidak sopan, mereka akan mendapatkan balasan di akhir perjalanan. Misteri Gunung Lawu selanjutnya adalah dilarang mendaki dengan jumlah rombongan yang ganjil. Hal ini pun menjadi peraturan wajib buat para pendaki, namun peraturan ini tidak tertulis. Tetapi harus dipatuhi oleh para pendaki demi keamanan dan keselamatan menuju puncak Gunung Lawu. Mitos lain tentang misteri Gunung Lawu adalah pendaki tidak boleh memakai atribut berwarna hijau pupus yang menyerupai dedaunan. Jika pakai atribut pakaian warna hijau pupus menyerupai dedaunan, maka saat terpisah dari rombongan akan susah ditemukan. Menurut kepercayaan masyarakat, misteri ini menyatakan jika ada seorang yang memakai baju hijau, maka Ratu Pantai Selatan akan menculiknya. Nah, misteri ini sempat disangkal dan terus menjadi perdebatan karena posisi Gunung Lawu dan Pantai Selatan itu jaraknya jauh. Akan tetapi, para warga setempat dan pendaki tetap mematuhi aturan yang tidak tertulis ini. Gunung Lawu juga dikenal dengan keberadaan pasar setan. Mitos ini pun menjadi perbincangan hangat bagi masyarakat, khususnya di kalangan para pendaki yang pernah ke Gunung Lawu. Banyak cerita para pendaki yang pernah mendaki ke Gunung Lawu, mereka mendengar suara bising atau keramaian layaknya seperti pasar. Akan tetapi, itu hanyalah suara, namun penampakannya tak terlihat oleh kasat mata. Salah satu peringatan yang disampaikan adalah menolak tawaran atau barang yang dijual di lereng gunung.
Nah, apabila seseorang mendekatimu dan menawarkan buah untuk dijual, ada kemungkinan besar ia adalah bukan seorang manusia. Nah, mereka merupakan penghuni Gunung Lawu yang menempati pasar gaib atau pasar setan. Lokasinya sendiri berada di lereng gunung, beberapa meter dari garis awal. Selain diminta menolak tawaran, para pendaki juga disarankan untuk melempar uang koin lalu mengambil batu setelahnya. Nah, ini merupakan ritual kecil untuk menandakan bahwa kita sudah membeli sesuatu sehingga tidak akan didekati oleh penjual gaib. Putra Brawijaya yang bernama Raden Patah mendirikan kerajaan Islam yaitu Kerajaan Demak yang menjadi kerajaan besar di Tanah Jawa. Brawijaya gagal membujuk Raden Patah untuk kembali ke kerajaannya dan menolak jika kerajaan Demak menjadi bawahan kerajaan Majapahit. Nah, berawal dari pemberontakan menantunya sendiri, Brawijaya pun pindah ke kerajaan Demak. Lalu Raden Patah mengajak ayahnya untuk memeluk agama Islam, namun beliau menolaknya. Brawijaya tidak ingin terus berdebat dan hanya akan menyebabkan peperangan dengan putranya sendiri. Pada akhirnya, Brawijaya memilih melarikan diri bersama pengikutnya ke Gunung Lawu. Prabu Brawijaya yang sakit hati dan kecewa lantaran hidup dalam kejaran, lalu Brawijaya mengucapkan sumpah. Dia melarang seluruh keturunan Adipati Cepu maupun orang dari Cepu naik ke Gunung Lawu. Hingga saat ini, pendakian dari daerah tersebut gak berani ke Gunung Lawu. Mereka meyakini jika nekat melanggar maka akan celaka. Nah, keberadaan Prabu Brawijaya di Gunung Lawu ditandai dengan adanya batu nisan yang dipercaya sebagai petilasan. Penduduk sekitar pun menyebutnya sebagai Sunan Lawu. Nah, tempat ini pun dikeramatkan hingga saat ini, serta banyak yang berziarah terutama pada bulan Syuro. Pada zaman dahulu, seorang kiai pengikut Prabu Brawijaya pergi ke sebuah dataran tinggi untuk menjalankan amanat raja. Dataran tinggi tersebut kini disebut Gunung Lawu dan dipercaya masih menjadi tempat tinggal Kiai Jalak. Nah, Kiai Jalak sendiri dikenal amat sakti dan bisa berubah menjadi seekor burung yang kini diberi nama burung jalak oleh masyarakat setempat, guys. Konon, burung jalak jelmaan Kiai Sakti itu hanya akan menampakkan dirinya pada pendaki yang bertujuan dan berakhlak baik. Bagi para pendaki yang tidak taat dengan peraturan dan meremehkan tradisi Jawa, semuanya akan terkena nasib nahas. Misteri Gunung Lawu yang tidak kalah menyeramkan lainnya adalah suara-suara tidak berwujud yang sering terdengar oleh para pendaki. Para pendaki yang pernah berkunjung sering bercerita tentang suara desahan dan rintihan kesakitan seorang wanita yang meminta tolong. Seringkali, para pendaki juga mendengar suara napas terengah-engah seperti seorang yang sedang dikejar-kejar. Menurut pengakuan para pendaki, suara delman dan kuda pun sering terdengar dari segala arah. Nah, itu dia guys, 7 misteri Gunung Lawu yang perlu kalian ketahui dengan baik ya, sebagai pengingat ketika kalian ingin mendaki ke Gunung Lawu.